selamat siang. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Jurnal Pembalik. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Preisi Ripka Palempung dengan NIM 220611040035. Lalu ada Quincy Victoria Londa dengan NIM 220611040037. Lalu ada saya sendiri dengan Igustika Dekyoga Andika dengan NIM 220611040018. Lalu ada Gabriela Merji R. Bubala dengan NIM 220611040014. Lalu ada Marcelina Justika Pesik dengan NIM 220611040027. Lalu ada Janeska Monica Tuo dengan NIM 220611040049. Lalu ada Lady Aurelia Tumundo dengan NIM 220611040021. Lalu ada Arthur Pangkei dengan NIM 220611040006. Baik, kita akan masuk pada materi yang pertama yang akan dibawakan oleh rekan saya, Arthur Pangkei. Pengertian jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Jika tidak dibalik akan terjadi akun ganda. Dengan kata lain, jurnal yang memiliki istilah reverse entry ini yang dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan perkiraan akun real. Selanjutnya kita masuk dalam fungsi jurnal pembalik. Yang pertama, mempermudah pencatatan transaksi pada awal periode akuntansi yang baru, terutama yang berhubungan dengan ayat jurnal penyesuaian. Yang kedua, menyederhanakan penyusunan jurnal pada periode akuntansi berikutnya. Jurnal pembalik dapat memberikan manfaat bila perusahaan membuat ayat jurnal yang jumlahnya banyak. Ketiga, meminimal kesalahan atau kekeliruan yang mungkin bisa terjadi seperti menghindari pengakuan biaya atau pendapatan yang double karena penyusunan ayat jurnal penyesuaian. Yang terakhir, menghindari terjadinya double entry atau pencatatan berganda pada periode selanjutnya. Selanjutnya, akun yang membutuhkan jurnal pembalik. Tidak semua akun dalam jurnal penyesuaian membutuhkan jurnal pembalik. Tanda-tanda suatu akun jurnal penyesuaian membutuhkan jurnal ini adalah apabila suatu akun jurnal penyesuaian memunculkan akun real yang baru atau belum terlihat di neraca saldo. Terdapat 4 jenis akun atau transaksi yang perlu dibuatkan jurnal pembalik, yakni adalah yang pertama yaitu beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban adalah beban yang sudah dibayarkan namun belum dicatat sebagai beban pada periode tersebut. Biasanya terjadi jika perusahaan membayar biaya transaksi dari pengeluaran perusahaan untuk periode tertentu. Yang kedua yaitu pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan. Pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan adalah pendapatan yang diterima oleh perusahaan pada awal transaksi yang belum dilakukan kepada pelanggan. Yang ketiga yaitu beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar adalah beban yang masih harus dikeluarkan atau dibayar oleh perusahaan pada akhir periode akuntansi, sehingga beban tersebut masih akan berlanjut pada periode akuntansi berikutnya. Yang keempat yaitu pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang sudah terjadi, namun karena beberapa alasan belum diakui sebagai pendapatan perusahaan. Kita masuk pada materi selanjutnya yaitu jenis-jenis akun. Nah, jenis-jenis akun itu terdiri dari 2, yaitu akun real dan juga akun nominal. Nah, akun real itu adalah akun yang selalu ada dalam neraca, seperti utang, modal, dan juga aktiva. Selain itu, akun real juga disebut sebagai akun permanen atau akun terbuka, karena akun ini mempunyai saldo yang nantinya akan dibuka pada tahun berikutnya. Lalu, yang kedua itu ada akun nominal. Nah, akun nominal atau nominal akun
adalah akun yang tersaji dalam laporan laba rugi untuk mencatat informasi yang berkaitan dengan pendapatan dan beban dalam bisnis. Kita masuk dalam pembahasan berikut, yaitu contoh jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian pertama tidak perlu dicatat karena menggunakan pendekatan neraca atau menggunakan metode harta di sisi kredit. Yang kedua, harus dilakukan jurnal pembalik karena masih ada beban yang belum dibayar. Transaksi yang ketiga, pada tanggal 31 Desember, beban penyusutan bangunan pada akumulasi penyusutan bangunan sebesar 20 juta rupiah. Pada jurnal ketiga ini tidak perlu melakukan jurnal pembalik karena hanya menyesuaikan atau penyesuaian bangunan aktiva tetap atau harga tetap. Di transaksi keempat pada tanggal 31 Desember, beban penyusutan peralatan kantor pada akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 15 juta rupiah. Pada jurnal keempat ini juga tidak perlu melakukan jurnal pembalik karena pada jurnal ini hanya menyesuaikan peralatan kantor. Selanjutnya ada piutang usaha pada pendapatan jasa. Nah, pada jurnal kali ini harus dilakukan jurnal balik karena masih ada pendapatan yang masih harus dibayar. Nah, pendapatan yang masih harus dibayar ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya perlu untuk dilakukan jurnal balik. Selanjutnya ada beban asuransi, pada asuransi dibayar di muka. Pada jurnal kali ini tidak perlu dilakukan jurnal balik karena bisa kita lihat di sisi kredit itu adalah harta. Nah, jadi pada jurnal ini menggunakan metode harta atau pendekatan neraca. Jadi tidak perlu dilakukan jurnal balik. Kita lihat pada jurnal ke-7 yaitu beban perlengkapan kantor sebesar 22.500.000 dan perlengkapan kantor sebesar 20.500.000. Pada jurnal ke-7 tidak perlu melakukan jurnal pembalik karena hanya menyesuaikan perlengkapan kantor. Baiklah, sekarang kita akan masuk dalam jurnal pembalik. Namun sebelum itu kita perlu menuliskan terlebih dahulu judul dari jurnal pembalik tersebut, yaitu Satya Raya Jurnal Pembalik periode 1 Januari 2020. Jurnal pembalik yang pertama yaitu pada tanggal 1 Januari 2020, utang beban pada beban bunga sebesar Rp1.250.000, dan jurnal yang kedua yaitu utang beban pada beban gaji sebesar Rp10 juta, dan akun yang ketiga yang perlu dibalik yaitu pendapatan jasa pada piutang usaha sebesar Rp15 juta, sehingga jika dijumlahkan secara keseluruhan jumlahnya menjadi Rp26.250.000. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Semoga dalam materi ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Dan bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Selamat siang, terima kasih.